Oke. Tengah ya Bun. Tapi yang pastinya nggak cuma dari talent prediction aja. Karena kita juga punya suara-suara dari super fans kita. Kita punya talent prediction by TikTok. Yang dimana audience prediction by TikTok ini 45% mengarah ke arah EVOS Fam. Tapi ternyata Sonic menguatkan dengan 55%. Bisa bilang cukup balance ya perbandingan 5%. Iya. Tapi 5% cukup berharga nilainya Cukup untuk membangun berharga. moral dari kedua tim yang bertanding. So, ini dia. Ke-10 hero yang sudah di-pick. Iya. Kelima masing-masing tim akan berjuang mendapatkan poin yang pertama. Iya, kita akan melihat siapakah yang lebih unggul tentunya di game pertama dari draft komposisinya. Jadi kita langsung saja menuju ke dalam level dan map Piala Arena, mana suaranya? Wow, ini dia kemeriahan di MPL Arena yang dimana kita akan melihat Kairi yang akan berfokus terlebih dahulu. Ini pastinya akan fokus dapetin jungle-nya, buff-nya terlebih dahulu. Dreams yang bakal coba merusuh sepertinya nih. Iya. Masuk ke area perumahan kompleknya Onyx. Bandel ya memang ya. Menciptakan momentum terus-menerus. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari anak-anak EVOS, Sutsujin sudah mendapatkan satu orange buff yang berjalan untuk menunggu sampai Little Wanderer keluar. Tapi di atas sana, Glar dan juga Boots. Nah ini bakal jadi pertarungan Infinity juga. T-Boy sudah mulai datang untuk mencegah Dreams melakukan aksi. Tapi Kairi terus diganggu aja. Jet Kundo udah mulai connect dan Boots. Oh ada dukung terhadap Sutsujin dan Sutsujin. Akhirnya hilang dan first blood berhasil diamankan oleh Kairi. Dan bahkan mereka nggak berhasil untuk mendapatkan orange-nya kok. Masih bisa diamankan oleh seorang Boots tadi. Dan dengan first blood yang jatuh ke tangan Onyx, ini didapetinnya sama Kairi lagi. Iya, tapi sebenarnya dari EVOS Legends langkah mereka udah bagus banget karena Kairi tadi masih di level 2. Cuman memang mungkin tidak menduga dari Iron Hook yang harus terkena. Iya betul, ini yang cukup menyeramkan ya tentunya. Tapi Chain connect ke arah seorang Dreams kali ini. Dreams bakal dicicil-cicil. Boots mulai datang, langsung Cyclone Sweep tapi masih banyak flicker. Dan bahkan Dreams tumbang di tangan seorang Boots. Yes. Flicker dibalas flicker. Anda mau kabur, saya kejar. Itulah kata-kata dari seorang Boots. Dengan ini, Boots langsung coba untuk meng-clear di bagian atas sana. Suara-suara Sonic dan juga EVOS Fam di belakang rame banget. Rame banget, tapi ingat ya, jangan toksik ya teman-teman ya. Masih harus Turtle terpaksa akan di-reset oleh kedua belah tim. Ya, Sutsujin masih jatuh. Tapi ternyata di bagian bawah. Cewek bisa mendapatkan 1 poin yang telah Clover. 1 turtle bakal diamankan oleh Kairi. Happy Spin memukul mundur teman-teman dari Onyx. Dan Onyx masih selamat kali ini. Setelah mereka dapetin turtle juga, mereka masih mencari kompensasi yang lain. Iya, tapi sayangnya memang terculiknya Clover ya kok di area bawah. Ini yang mungkin dari emblemnya sih sama sebenarnya. Sama semuanya sih. Kalau kita bicara sekarang dari emblem ya kita udah tahu lah seperti apa ya. Mungkin secara mayoritasnya. Iya. Tapi aku pengen bahas di sini dari strats yang dipakai oleh Onyx Esports. Mereka cepat banget untuk clear mid dan mereka langsung nge-backupin untuk lane yang mereka tuju. Iya. Ini yang dimana kita udah ngelihat sebenarnya laning yang bisa dikontrol oleh salah satu tim. Itu bisa memanfaatkan rotasi yang dibawakan di early-nya. Yang dimana kita kan sekarang tahu ya, mid dan juga roamer ini yang menjadi kunci penting di awal kok. Yes. Dan ya Boots dengan Festival of Blood, dia tadi nambahin juga buat physical attack-nya. Jadi lebih sakit lagi untuk Cyclone Sweep-nya di awal-awal. Oke, kali ini dari Onyx, mereka coba bersama dengan Kairi dan juga Boots. Selalu di garis atas sana, menunggu-nunggu sampai ada yang datang ke arahnya. Tapi 4 menit berjalan menuju 4 menit. Kondisi masih tenang. Masih slow lagi temponya. Belum ada yang signifikan. Karena memang Keyboy dan juga Dreams, hero-hero momentum. Harus membuat momentum baru terpecahkan untuk tim fight yang besar. Betul. Ini harus dapetin momentum entah Iron Hook atau The Wave Dragon ya. Yang menculik ke target yang tepat juga. Karena kalau nangkapnya ke arah roamer itu bakal sedikit sia-sia dari kedua belah tim. Tapi Keyboy masih cukup berhati-hati. Itu kasih peringatan ke Dreams ya. Dia injek tanah, jangan dekat-dekat bang. Jauh-jauh bang. Jangan ganggu mid laner saya dan jungler saya. Oke, sebenarnya Dreams pun belum berhasil untuk dapetin rotasi karena dapetin inisiasi. Karena memang sebenarnya fokus dari EVOS Legends ini mereka mau coba untuk farming. Terutama Sutsujin ya. Yang udah tumbang sekali. Benar. Tapi kali ini dari cewek, dia begitu pekanya. Dia berhati-hati sekali, nggak mau terlalu maju ke depan. Karena bahaya banget kalau misalnya ada Dream dan tiba-tiba muncul. Woods kali ini bersama dengan Glar mencoba untuk sama-sama menjaga turtle yang kedua. Sedangkan Kairi sudah mulai datang untuk menjemput turtle tersebut. Dan EVOS Legends sedang menuju ke sana juga. Iya, tapi kali ini turtle-nya masih coba ditarik ulur.
Chin tidak connect ke arah pemain-pemain dari EVOS, tapi kali ini Kairi masih bisa dapetin turtle-nya. Di mana Evisman sudah di pop up dan bahkan Iron Hook connect kali ini ke arah seorang Sujin, Chen-nya connect dan Sujin hilang begitu saja. Namun ada pertukaran lagi di mana Dreams-nya yang harus hilang. Bahkan Onyx Esports berhasil untuk dapetin objektif yang mereka mau. Dilar kali ini harus mundur tentunya dengan sprint setelah terkena sedikit tadi damage dari seorang Boots. Namun Chin dari Kairi tidak berhasil untuk dilahap ke arah seorang Clan. Iya, tapi udah ada Power Starman ke depan. Oh, Ayo, itu paksain, dan juga Bro. lethal counter. Membuat dari Clara kena hilang begitu saja. Ditambah dengan satu outer turret Ya, yang dihancurkan. Ya itu adalah salah satu kesempatan yang mungkin tidak diduga oleh Delar bahwa langsung dibalaskan juga dengan satu buah enhance chain Ya. dan kombinasi dengan lethal counter tadi. Iya, Iya. langsung combo geprek Mungkin semuanya. dia nggak nyangka, padahal Ya. memang Chin-nya udah dipakai kan. Betul. Tapi kan cooldown-nya Julian ini cukup cepat juga ya Kawawa ya. Jadi sehingga tentunya dari Dilar yang tadi mau coba untuk nahan di area atas malah di pick off habis-habisan kali ini dan bahkan satu buah downing light dari seorang Drian mengusir ngempuk ke arah seorang Clover. Tapi kali ini Dream terculik begitu saja dua Dragon-nya connect ke arah seorang Keyboy dan bahkan ter-outplay. Keyboy tumbang di area bawah kali ini. Ditambah dengan flicker tentunya Dreams masih selamat dan berhasil mendapatkan assist yang cukup baik untuk EVOS Legend. Iya, itu komsnya jalan banget sih. Dimana Tas juga masih punya reward manipulation. Jadi masih bisa meng-outplay balik posisi dari seorang Keyboy yang tadi udah nangkap ke arah Dreams duluan. Ya, dan komposisi dari draft Onyx Esports ini lebih ke arah untuk team fight ya. Mereka masih punya Mystic Field juga. Bisa dikombinasikan dengan apapun. Iya. Item dari Kairi juga udah punya 2. Shadow Twin Bird bahkan ada di sana untuk lebih memberikan efek damage. Iya, betul. Dan dia Serangannya. genius one juga ya kok ya. Jadi ini untuk penetrationnya bakal lebih sakit lagi damage-nya dari seorang Kairi. Plus kita juga ngeliat sebenarnya yang kau bahas tadi. Ini Mystic Field yang bisa dipakai sama Drian. Kalau timingnya pas ketika Dilar Susujin masuk, ini masih bisa ditahan sih dari EVOS Legend. Benar, ada Mystic Field, Mobil Fashion mungkin, masih ada Bloodhound-nya, ada Enhanced Chain. Jadi itu satu titik. Kalau ada EVOS Legends pemain mereka terangkat 2 sampai dengan 3 langsung. Tapi aku suka banget lihat Tas Didi ya sebenarnya dengan Purify dia miliki. Tapi ada Iron Hook, ada Dilar dan akhirnya Dilar hilang. Ada 4 member dari Onyx Esports yang siap menghukum. Tapi kalau mereka di depan sana, The Way of Dragon ditendang begitu saja. Mengusir Boots untuk bisa mendapatkan poin. Tapi malahan, again and again, cewek yang menjadi masalah besar bagi EVOS. Iya, itu Sutsujin yang tertangkap tentunya di area mid-nya. Ini membuat EVOS Legend tentunya mereka akan sedikit kurangan daya dobrak sih menurut aku. Karena yang harusnya bisa inisiasi dengan heavy spin ini jadi harus tertahan dari EVOS Legend. Tapi kali ini lihat dari Keyboy, dibalikin, mati-mati mantap dari seorang Keyboy. Namun ternyata Dreams masih bisa survive. Tapi ternyata di sisi lain Clover harus hilang begitu saja. Boots mencoba untuk menahan dan bahkan satu bujit gundul tapi terkena Mystic Kill. Dicampur dengan chain dari Onyx Esports. Membuat seorang Dreams tidak mampu untuk balik. Onyx Esports mereka owning banget di game yang pertama. Di menit ke-8 10 poin kill dan 1 orange buff-nya berhasil ditarik begitu saja. Dan Sutsujin harus punya waktu lagi untuk bisa mendapatkan orange buff tersebut. Sungguh mengganggu dari Keyboy. Iya, ini bakal sulit banget untuk EVOS Legend karena terpaut gold yang cukup jauh, 7.000 di menit ke-8 Kawawa. Ya, dan satu lagi ya dengan komposisi draft dari Onyx Esports. EVOS Legends sebenarnya mereka nggak punya hero yang bisa langsung menembus ke garis belakang. Iya. Jadi mereka memang harus bisa kuat juga untuk dari sisi itemnya yang sekarang belum mereka punyai. Jadi harus benar-benar EVOS Legends lebih pelan untuk melakukan team fight-nya. Cuman ini team fight-nya Onyx lihat, mereka langsung kumpul. Mereka Iya. 4-1-4-1, mereka kumpul aja karena mereka lagi menang item. Ini lebih serem lagi sih karena Keyboy sekarang udah ditemenin sama Kairi. Tapi kali ini Late Clover bakal coba diincar begitu saja The Wave Dragon connect dari seorang Dreams. Tapi sisi lain Clover terculik begitu saja oleh seorang Kairi. Suzuki mencoba untuk menahan dengan heavy spin kali ini tapi Boots tidak mau pulang. Mereka mencoba untuk mendapatkan lini di area atas dan bahkan inhibitor yang bisa menjadi incaran dari Onyx Esports. Sementara Suzuki nggak punya heavy spin lagi. Chain masih bisa di pop up dari seorang Kairi tapi ternyata dari EVOS Legend mereka masih bisa menahan jalannya minion yang tadi disempat dipus oleh Onyx di area atas. Ya, tapi itu jadi nilai plus banget untuk Onyx. Bahkan dengan satu base turret yang udah tersisa di atas, ini membuat dari Onyx punya kesempatan emas untuk dapetin Lord yang pertama. Downing light untuk Gila. membuka map. Dan ini ya suara-suara gemuruh dari anak-anak Super fans Super fans ya. Ini marchingnya dari Keren Onyx banget. Esports tentunya. semangatnya itu loh. Yang menambah ini ya support juga untuk pemain-pemain dari Onyx Esports yang sekarang aku bisa bilang ini
game yang didominasi sih kalau sama Onyx Esports. Iya, apalagi Boots. Lihat Bootsnya bahkan dia pede banget buat ngeflank aja. Iya. Dia pede pakai soloknya untuk tabrak siapapun juga yang di depan. Bahkan dia puternya tadi barengan dengan Sutsujin juga. Iya. Ya kan? Iya betul. Jadi ada gasing tuh dua-duanya tuh. Dua gasing tadi. tapi ya balik lagi cewek yang susah sih untuk bisa di stop sekarang ini Beatrix. Lagi unggul item. Iya, 401 ya Om. Bener, Beatrix yang bisa dapetin solo kill di awal. Iya. Beatrix yang nanti untuk tim fight-nya bakal nyaman di belakang. Dan Karena bahkan yang serem tuh Kairi juga kok. Bisa Ya. datang dari respawn, Blackfoot. inisiasi dari Onyx, mereka punya 3. Iya. Mereka punya Keyboy, mereka punya Kairi, mereka punya Brian juga bisa tuh, Bud. Wah, Iya. itu dia mencari momentumnya. Siapa yang bakal kena The Way of Dragon kali ini? Tapi kali ini lotnya mulai berjalan masuk. Tapi ternyata masih bisa ditahan Sutsujin. Masih bisa menahan dengan heavy spin kali ini. Tapi tidak terlalu lama karena inhibitor dari dua lini akan pecah begitu saja. Tapi sementara cewek mencoba untuk menahan di area depannya, di area belakang Keyboy. Tertangkap dari ruang manipulasi tapi masih bisa mundur ke area belakangnya. Tapi ditabrak. Kalau ditabrak sama seorang Rian. Tapi kali ini cover masih bisa untuk menemukan Rian. Ibut mencoba untuk menahan di depan bersama dengan flickernya. Triple kill dari seorang cewek ini yang membuat Onyx Esports mampu untuk mendapatkan game yang pertama. Cukup cepat permainan.